Gue bilang kalau misalnya gue udah salah gue minta maaf. Cuma emang gue lagi fokus sama lu dan gue mau sama lu. Gue masih sayang sama lu. Kalau misalnya emang lu nggak ada rasa sedikit pun, nggak apa-apa banget. Nggak usah takut gue bakal sakit hati. Nggak usah takut gue bakal marah. Seenggaknya gue udah tahu itu jawaban dari mulut lu. Nggak, menurut gua kalau udah main Bumble dia tuh bukan iseng atau mencari yang lain, tapi ini yang dinamakan bounce back, ya. Oke. Ketika habis putus dari suatu hubungan, dia tuh pengen istirahat, dia pengen hahaha hihi. Punya opsi lain gitu, atau dia udah percaya sama, atau dia balikan sama mantannya atau apapun itu, udah lu bakal jadi serpian aja deh, kayak thank you ya udah nemenin gue 2 minggu kemarin 2 kali jalan, lumayan lah refreshing buat gue. Kita balikan keadaan. Gua sebagai misalkan gua tahu gua lagi megang cewek in the palm of my hand. Ya shit man. Terus dia bilang gua kasih waktu 3 bulan. Ya artinya gue punya 3 bulan buat masih megang lu. Nanti aja di 2 bulan 28 hari gue baru ngasih sesuatu. Entah itu jawaban, entah itu apa. Karena gue punya jangka waktu 3 bulan yang gue tahu selama 3 bulan lu gak akan kemana-mana juga. Kan lu udah janji katanya. Mungkin itu di pikirannya. Karena gue bisa mikir kayak gitu kalau gue dikasih waktu jangka waktu ya. Tapi ketika lu punya jangka waktu buat diri lu sendiri, lu bakal ngapain? Oke deh, gue ngasih waktu gue 3 bulan deh. Kalau emang kita nggak bisa barengan ya udah. Iya. Jadi itu ke diri lu sendiri, lu ngasih waktu buat diri lu, bukan buat dia healing, bukan buat dia menerima lu lagi dan segala macam. Tapi jangka waktunya buat lu sendiri, apa ya? Biar lu tahu worth it nggak sih ini 3 bulan gue nunggu? Ada progres nggak sih? Lu bisa lihat sendiri, lu bisa ngejudge sendiri. Ketika nggak nyampe 3 bulan lu udah ngerasa kayak gini, 8 hari lu udah ngerasa udah nggak mutu. Ini kayak Sakit hati banget. sakit hati banget kan? Udah cabut. Lu tau nggak sih kayak Kayak apa? nggak jadi deh. Peribahasa Nggak, bukan perumpamaan. peribahasa. Lu tau nggak sih kayak lu sakit hati. Jadi tiap malam tuh lu harus tenangin diri lu sendiri gitu loh. Sedih banget anjing. Sedih sih. Soalnya kayak nyesek gitu. Tau lah. Terus lo lanjut lo. Nyesek Kak, karena kalau lu nggak diginiin, mungkin lu bakal berkelanjutan. Iya. Berharap ya. Dan mungkin ini adalah cara dia. Enggak, ini kalau dari point of view gue ya, dia juga agak curang. Gue nggak bilang jahat, gue bilang curang. Karena dia nggak ngasih info apapun dan menghilang gitu aja. Jadi menurut gue lu agak disepelekan aja, lu dan perasaan lu. Iya sih, gue juga ngerti kayak maksudnya kalau lu gini ya, gue paling nggak sukanya orang-orang ghosting itu. Artinya lu udah punya strategi 2 atau 3 langkah ke depan gitu loh. Lu udah siapin hati lu udah siapin mental lu udah tahu lu akan gimana ke depannya. Sementara orang yang di ghosting tuh nggak tahu. Kayak pertama, gue nggak tahu kenapa guanya. Kedua, kalaupun lu ghosting benefit buat lu apa sih? Lu udah siap mentalnya, lu udah yakin, lu udah kayak gue nggak mau sama dia. Nah sementara orang ini kan nggak tahu. Tiba-tiba bisa aja lagi sayang-sayangnya hilang. Itu kan menurut gue Pernah tuh gue digituin juga. tai aja. Tai sih tuh. Tai banget. Tiba-tiba punya pacar kan, anjing ya. Kok sama sih gitu? Iya, gue gara-gara lu ngomong tadi gue langsung keinget orang, anjing, gue kesel banget. Iya, tapi maksud gue pernah digituin juga, jadi gue tahu rasanya di ghosting dan mengghosting. Tapi untungnya yang ngeghosting gue akhirnya ngasih closure sih. Tapi mungkin siapa tahu nih si cewek ini akan ngasih closure ketika lu nanti udah baik-baik aja, lu udah move on dan segala macam, udah nggak peduli. Tapi akhirnya lu tahu. Apa goblok aja lu? Jangan. Lu udah bukan kekanak-kanakan lagi, Kak. Apa gue goblok aja ya? Iya. Gue goblok. Iya, ya? itu lumayan. Lu anjing sih. Enggak, Kak, itu kenyataan aja. Maksudnya
Menurut gua sekarang teman-teman, yang mematahkan hati Karama bukan perempuannya tapi ekspektasi dia sendiri. Gue gak tahu sih itu gue juga sadar ekspektasi gue tuh terlalu berlebihan karena ketika gue pertama kali ketemu dia, ekspektasi gue tuh kayak gue bisa balikan. Abis itu gue udah mikirin kayak kita bakal senang-senang terus, gue bakal bahagia terus, udah that's it gitu loh. Nah, jahat ya ekspektasi ya. Ekspektasi. Nggak gini. Menurut gua tapi ada, ini banyak banget menurut gua karena semuanya ini based on opini gua ya. Nah. Gua nggak tahu cerita di ceweknya atau cerita lengkap yang dari Karama dari hati ke hatinya gua nggak tahu. Tapi ini kan gue sebagai adik yang mendengarkan cerita kakak gua. Bisa panggil dia nggak? Ini dia kita sambut. Nggak bisa kan, Nggak sorry bisa ya. Bisa tapi nggak kita sambut, kita sambit. Jangan. Jangan ya. Gue pengen ngobrol empat mata. Empat mata. Sama Om Tukul. Ya, Kan empat mata. Iya baik. Bukan. Hah? Bukan empat Empat mata. mata. Iya. Kok lu bercanda mulu sih? Sorry. Gue kan lagi sedih lu. Anjing lu. Sorry. Tai banget. Dia mancing bang. Ya biarin gue yang lucu. Iya, oke, sorry. Biar gue ketawa. Iya, sorry. Anjing lu. Oke, kita lanjut lagi. Tapi ada baiknya juga dari sisi lu yang gue lihat sekarang adalah lu tahu kalau lu salah karena ekspektasi lu. Bener sih. Itu karena artinya karena hal yang paling susah buat orang mengakui kesalahan adalah itu ketika dia di fase denial. Dan lu nggak ada fase denial nih. Lu udah mengikhlaskan, iya, gue salah di situ. Iya, ekspektasi gue ketinggian. Iya, karena tadi gue terlalu ngebet sama dia dan segala macam. Lu udah tahu lu salah nih. Dan itu adalah sebuah progres pendewasaan yang nggak bisa diajarin by book aja sih menurut gue. Di buku tuh nggak ada progres pendewasaan, mengikhlaskan, mengetahui kesalahan nggak ada. Tapi lu belajar dari dia, belajar dari hal ini kalau oke, ini salah gue karena gue taruh ekspektasi ke orang, gue taruh kunci kebahagiaan gue di orang lain dan itu salah. Soalnya yang bener tuh kunci mas ya. Minyak. Oh gue sedih banget lo. Iya kak, gue tahu lu sedih. Cuman kalau lu terus-terusan sedih tanpa ada solusi kak, nggak akan ada ujungnya. Mobil dong. Soluna. Anjing. Soluna emang bener, solusinya nangis. Soluna. Oke, hilang mulai desperate di hari keempat. Ini ada pertanyaan buat lu nggak sadar kak kalau lu deserve better? Gini ya, orang kan bilang ya, no answer, it's the answer. Apa sih? Bener kan? Bener kan? No answer apa? Apa? It's the answer kan? Not answering is also an answer. Iya gitulah pokoknya anjing lah. Iya. Nah gue sadar maksudnya tapi di otak gue tuh salah lagi sih ekspektasi gue. Karena gue mikirnya pertama gue sama dia udah cukup dewasa. Belum. Menurut gue kan. Lu udah. Iya kan menurut gue kita udah cukup dewasa. Kedua gue udah bilang. Dia udah gak peduli. Kalau lu gak mau sama gue, ngomong aja. Gue udah ngomong kayak gitu tuh berkali-kali. Udah 2-3 kali gue ngomong. Maksudnya gue akan terima apapun jawabannya. Nah tapi dengan dia ngilang ini kenapa? Gue maksudnya selain gue mikir dia balikan sama pacarnya, gue salah ngomong atau salah perilaku, gue juga takutnya kan dia sakit kali ya. Gitu loh. Enggak, Kayak di sini FTV lu banget yang ya. sakit. FTV ya. Iya gue sakit banget sih jujur. Kan. Capek tau nangis setiap hari aja. Weh, dengerin lu, cewek yang nyakitin kakak gue cari rumah lu. Ya udah, gue anterin dia. Jangan. Katanya gitu. Iya. Tapi maksudnya Okay. ekspektasi gue yang berlebihan itu yang nyakitin gue berlebihan juga. Berkali-kali jauh lebih sakit. Lihat dengan cara kita ngobrol kayak gini lu udah tahu dengan jawaban sendiri kan? Bukan gue yang ngomong lu tadi. Sebenarnya akhirnya gue sadar sendiri sih ketika dia udah mulai hilang dan gue udah ngerasa gue nggak dihargain. Akhirnya gue sadar kayak mungkin dengan cara lu menghilang itu bocah sih. Cuma gue tahu jawabannya akhirnya. Sorry, gue gak expect lu ngomong bocah sih. Tapi emang bocah kan? Tuh, Bang Oja aja ketawa. Dia shock ngelihat lu ngomong. Iya. Bocah. Cuma ya terima kasih ya sudah mematahkan hati gue. Hancur kan hati gue.
pertanyaannya itu tadi, lu nggak sadar lu deserve better karena menurut gue dari based on whatever you've been telling me, nggak fair di sisi lu sih. Tapi balik lagi, fair bahasa Indonesia apa? Adil. Keadilan itu nggak bisa kita minta, Kak. Hidup emang gak adil lo. Hidup tuh adil karena nggak adil ke semua orang. Benar sih. Tapi balik lagi keadilan nggak bisa lu minta. Makanya lu ketika lu mau minta closure, lu bilang tadi kayak lu masih mau sama gue nggak? Kalau enggak juga bilang aja. Itu kan lu meminta sebuah hal yang mungkin dia nggak mau berikan gitu. Iya sih. Mungkin dia nggak siap, mungkin dia nggak mau matahin hati lu 2 kali, mungkin nggak mau. Walaupun dengan cara yang dia matahin hati lu juga clearly, tapi mungkin dia nggak berani, dia belum punya mental sekuat itu buat menyatakan bahwa sorry gue nggak bisa sama lu. Kan semua orang beda-beda kan. Enggak, tapi gini ya, kan banyak orang yang ghosting dengan alasan Mau fokus UN. enggak. Alasannya kayak gue nggak mau nyakitin perasaan lu. Tapi kan tanpa sadar kan dengan ghosting aja udah nyakitin gitu loh. Jadi kenapa nggak belak-belakan aja, kayak ya udah kita udah sama-sama gede, apapun keputusannya, namanya berhubungan itu pasti ada 2 kepala dan pilihan itu juga ada 2. Lu mau sama gua, ya udah, nggak mau nggak apa-apa. Kan gue milih dia, artinya gue udah tahu pilihan gua. Kalau dia memilih nggak mau sama gua, ya it's okay. Karena kalau gua maksain pun jatuhnya setengah hati dong kita jalanin gitu. Balik lagi ke omongan kita yang tadi ya, options, Kak. Dia gak mau kehilangan lu sebagai options. Udah, lu mau dijadiin option emang sama orang? Gak apa-apa deh. Gue desperate banget ya. Gak mau sih. Enggak, Kak, nih. Oke, gue kasih contoh ya. Coba contoh. Lu sama dia sekarang tapi lu diginiin. Tapi lu pacaran nih misalkan, lu balikan lagi. Oke, Gue bahagia gak? dengerin dulu. Okay. Lu bakal bisa ngejudge dia lu bahagia sendiri atau enggak. Let's say lu balikan tapi lu di-treat kayak gini. Selama 6 bulan ke depan gitu. Oke. Tapi ketika lu nggak balikan dalam 6 bulan ke depan, lu akhirnya nemuin cewek satu yang wow banget, yang nge-treat lu seharusnya you should be treated, you should be loved, you should be taken care of. Tapi karena lu nggak mau nunggu si 6 bulan yang ini, lu maunya 6 bulan sama dia, lu dapatnya dia. Kalau dikasih opsi gitu, tapi kan tahu dari mana 6 bulan ke depan gue bakal. Nggak ada yang tahu. Sama. Tapi itu kan sebuah possibility yang nggak bisa kita hapus. Karena ada possibility banyak. Iya. Lu mau sama dia tapi lu di-treat kayak tai, atau lu mau sendiri dulu sampai nemu yang nggak nge-treat lu kayak tai. Ini kan masalah nunggu-nunggu aja. Gue mau sama dia tapi gue di-treatnya seneng. Nggak bisa. Itu kan dari dia yang harus berubah, bukan dari lu yang minta. Ya udah, gue minta ke Tuhan matiin rasa gue. Tuhan AFK. Tuhan lagi nggak ikut. Sama kayak, oke lo, sorry. Sama kayak siapa lo? Enggak ya? Ya maksud gue boleh berserah kepada Tuhan, boleh. Lu dan kepercayaan lu terserah. Kontol. Lu dan kepercayaan lu kontol. Nggak lucu lo. Nggak lucu. Nggak boleh bercandain agama, bercandain cinta karam aja. Kalau anjing? Tadi sampai mana? Iya, lu dan boleh harapan dalam bentuk ketuhanan silahkan. Jadi gue harus ngapain nih? Be the bigger man. Kalau dari gue sih. Be apa? The bigger man. Maksudnya apa? Jadi orang Harus yang makan. lebih dewasa, jadi orang yang lebih hebat, jadi orang yang berani. Jadi orang yang gak usah dependent sama orang lain. Selesai. Menurut gue nih lu gak akan, oke, let's say gini. Terserah. Lu boleh sakit hati nih. Lu seminggu lu gak usah apa-ngapain, lu mau nangis, mau tiap hari nangis, mau terserah, mau dengerin lagu tulus sampai serak, bebas. Tapi ketika setelah itu, ikhlasin udah selesai. Oke, gue udah tahu, I learned my lesson. Lu masuk lagi ke hidup baru lu dengan nggak ada lagi gue akan ekspektasi ke orang. Nah, ketika lu nggak ada ekspektasi, people are gonna surprise you, man. Sebenarnya gue udah ikhlas sih hari Belum. ini. Udah lo, dengan gue menceritakan aja gue udah ikhlas Iya, lo. oke, boleh. Itu mungkin salah satu cara lu mengikhlaskan. Itu coping mechanism gue lo. Coping Kak. Coping mechanism lo. Nice. Oh, oke, bro. Coping mechanism memang banyak bentuknya sih. Iya. Mungkin ini cara lu dan nggak apa-apa. Gue menceritakan lo. Segala coping mechanism itu menurut gua nggak ada yang salah kecuali itu merugikan lu atau orang lain ya. Jadi Betul. kayak lu misalkan narkoba, menurut gua lu salah.
lu foya-foya beli jablay, nggak bisa. Maksud gue banyak opsi menuju kebebasan dari patah hati ini. Cuman salah satu yang paling kuat adalah waktu. Oh gue kan Jarwo. Jarwo kuat kan salah satu yang. Masih bisa bercanda ya gue ya. Walaupun agak desperate tapi ya udah Iya. balik lagi fokus. Oke. Gue supaya lu nggak gini lagi. Maksud Ulang gua, salah lagi. salah satu hal yang bisa kita tunggu adalah waktu, Kak. Jadi lu nggak bisa buru-buruin diri lu buat cepet-cepet ikhlas. Karena kan balik lagi, keikhlasan bukan sebuah lomba, ya. Kepulihan bukan sebuah lomba, patah hati bukan lomba. Siapa lebih patah hati? Lu baru gitu, gue nih. Nggak bisa. Kan lu bisa merasakan hal yang sama, mungkin hal yang beda tapi rasanya sama, kita nggak ada yang tahu. Jadi balik lagi, nggak usah pernah compare ke orang lain gitu. Kalau lu lihat dia tiba-tiba, dia senang-senang aja, ya udah biarin. Tapi ntar ketika dia lagi sedih, lu lagi senang-senangnya, lu udah nggak ada hubungannya sama dia. Amin. Bukan amin, itu pasti kan. Ini namanya kan roda berputar, the cycle. Jadi lu lagi di bawah aja, udah santai bang. Tapi gue mau banget sama dia sih lo. Gue tahu kan rasanya desperate sama satu orang tuh, gue tahu. Ketika gue pengen banget sama dia, tapi kenapa nggak bisa ngentot deh gitu kan? Iya. Tapi gue pernah melewati itu. Jadi kalau based on my experience ya, gue belajarnya emang selalu setelah gue nemuin orang lain atau setelah gue merelakan. Karena ketika lagi sakit-sakit gue gak ngerasa ini pelajaran, gue ngerasa ini tai. Iya benar sih, ini yang lagi gue rasain. Iya emang lu lagi dan ini nggak cepat Kak. Lu akan ngerasa tai kayak seminggu 2 minggu ke depan gitu, kayak masih aja tetap dwelling, masih tetap contemplating with what happened, what did I do wrong, when did I go wrong, I lost a friend. Iya maksud gue. Tapi ketika lu udah nemu titik cerahnya, lu bakal ngerasa kayak anjing, kok gue membiarkan orang itu kayak gituin gue ya. You have to know your own value man, supaya lu nggak diginiin lagi sama orang. Ini tuh lu sebenarnya lagi membiarkan dia melakukan segala hal yang dia mau ke lu aja. Lu belum ngambil satu step. Nih lu lagi gini nih, lu lagi nyantai. Ini ibaratnya ya, lu lagi di pantai minum pina colada sambil kena tsunami. Jadi ya udah, tapi lu tetap diam gitu yang kayak ya udahlah kena tsunami, ya udah santai aja ya, pina colada gua hilangnya, gua hanyut dan segala macam. Lu belum memutuskan buat lu berdiri dan lu lari cari perlindungan yang akan membuat lu nantinya aman. Perlindungannya apa lo? Nah, perlindungan dalam bentuk banyak sekali, Bang. Pertama, perlindungan dari patah hati kan? Iya. Alkohol gitu. Iya bisa Coping juga. mechanism gua. Iya Lu gak bisa ngejudge. Gue gak ngejudge. Judge sih. Ya, nggak kan contoh. Nggak maksud gue berlindung dengan cara lu tahu lu tadi bengong di pantai itu salah. Kesadaran itu. Kapan sih gue ke pantai? Kan contoh. Oh contoh ya, contoh yang tadi ya. Iya, gue pakai contoh hidup lu aja deh ya. Iya boleh. Ya nih, sekarang lu kan lagi membiarkan ditai-taiin nih. Iya. Di ghosting 8 hari lu masih mau ngechat. Iya. Dikacangin lu masih iya, nonton Jujutsu Kaisen walaupun dia cuma mau pulang lu iya. Lu beliin barang ke dia tanpa ada timbal balik lu iya. Lu belum mengambil step ketika lu berhentiin semuanya. Kita lihat aja nanti apa yang akan terjadi. Misalnya nih ya, gue kan di ghosting. Hmm. Tiba-tiba dia ngechat. Hmm. Kalau gue ghosting balik, jatuhnya gue sama jahatnya kayak Betul. dia. Balas aja, santai aja. Ya enggak dong. Gue Kenapa? sama jahatnya kayak dia. Gue gak mau jadi orang jahat. Bukan maksud gue balas aja chatnya, bukan balas ghosting. Oh. Normal aja, balas aja. Ya halo, nggak apa-apa kok. Udah ini. Tapi hati gue udah beku ya buat Udah. dia. Harapan lu udah nggak ada. Ekspektasi gue dengan lu udah nggak ada. Kalau masih ada gimana? Ilangin karena lu harus bawa pemikiran bahwa lu pernah bikin gue kayak tai. Iya sih, sakit banget nih sekarang. Mau dikitin lagi? Enggak mau sih Dia sebenarnya. bisa ngelakuin itu kapan aja yang dia mau sih. Tapi terserah lu mau adu mental apa, adu bacot apa, mau di-treat sebagai laki-laki yang seharusnya. Lu nanya ya? Iya. Oh gue lagi bengong, sorry. Nggak apa-apa. Gue mau di-treat sebagaimana Seharusnya. seharusnya. Mau timbal balik nggak? Mau. Ya udah. Bukan dia orang, selesai. Ya. Gue juga tahu kan rasanya ketika lu lagi pengen banget ngebet banget sama orang, cuman gini, when you meet the right person at the wrong timing itu mahal paling tai sih. Gue paling nggak suka kalimat itu deh, waktunya salah. Iya. Itu. Kenapa coba? Soalnya di otak gue waktu gue tepat.
lu butuh waktu, gue kasih waktu. Tapi waktu gue ketemu sama lu, menurut gue itu anugerah buat gue. Mungkin kutukan buat dia. Nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu kak. Misalkan nih, kita harus balik ke worst case scenario. Pokoknya hidup itu nggak all la vida vidrimi Disney Channel gitu nyet. Iya sih. Nggak kayak yang kayak jatuh cinta bla 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 nyanyi gitu. Nggak ada. Hidup tuh kayak tai, pokoknya segala ekspektasi yang lu punya itu nggak salah. Ekspektasi yang paling buruk aja yang lu punya. Supaya gini, ketika lu udah tahu, oke, worst case scenario gue kayak gini. Ketika dia ngelakuin hal beda dari worst case scenario, lu jadi surprise, lu jadi seneng. Itu keuntungan nggak punya ekspektasi, gak kayak anjing. Gue nggak expect dia mau ini, kok dia mau kayak gini. Anjing, gue nggak pernah expect dia ngebales chat gue dalam waktu 2 detik. Anjing, gue tiba-tiba ditelepon ditanyain kabar. Kalau lu nggak, padahal lu nggak pernah punya ekspektasi, tapi kalau lu berharap kayak, nanti malam gue telepon nggak ya, ditanyain kabar, siapa tahu nanti besok dia balik ke gue dengan alasan yang bisa gue terima, terus baru kita bisa mulai lagi. Itu kan ekspektasi buruk kak. Iya sih. Jadi menurut gue ya udah gitu, relain sih, nggak gampang. Gue ngomong kayak gitu kayak sepele banget keluar dari mulut gue gitu, kayak relakan. Ini anjing, gimana caranya bangsat gitu. Kok jadi Manado sih lo? Kan jadi orang Batak lu. Jadi Manado sama Batak nih, lu jangan ganti-ganti dong. Orang gue orang Madura. Batak itu kan di komik aja. Batuk. Masa sih? Gue timpuk batuk loh. Batu lo. Lu orangnya batu sih kak. Buntu. Enggak, emang batu. Oh emang batu ya. Emang sorry. literally batu sih. Gue cek lagi ya di chat nggak ya? Weh, 2 HP. Bahkan lihat, punya HP iPhone belum tentu dibalas ya guys. Jadi ayo beli Xiaomi. Ada lagi yang mau dilanjutin? Oke, ini closure terakhir dari gua. Karama mau kepastian. Nih tuh gua underline. Karama mau kepastian tapi buruknya ke bawah. Itu Apa tuh, membuat lu overthinking. Betul. Tapi kalau gua nggak butuh kepastian ya nggak jelas dong. Ketika lu nggak butuh kepastian, lu nggak akan overthinking. Tapi nggak akan jelas mau sampai Jelas. kapan. Kan lu nih misalkan oke, lu nggak butuh kepastian. Nggak butuh kepastian bukan berarti lu nggak tahu apa mau lu gak. Lu tahu apa mau lu. Jadi jelas lu tahu tujuan gua ke A nih. Objektif gua tuh A. Gua nggak butuh gua bisa kesana naik apa. Gua bisa jalan kaki, naik pesawat, kereta, mobil, motor. Itu kan banyak jalan tuh caranya. Iya. Yang mana yang lu mau ambil nggak penting. Yang penting adalah lu tahu lu mau kemana. Jadi kepastian itu salah satu kayak vehicle. Apa bahasa Indonesia-nya? Kendaraan aja buat lu ke objektif A gitu. Oke, sekarang misalnya gua mau ke dia. Hah? Ke dia mana nih? Dia? Sekarang. Iya. Terus objektif apa yang harus gua ambil? Tunggu. Ya, kalau hati gua udah nggak ada lagi. Ini kan makanya kita kan ini kan kalau oke, lu mau mempertahankan gue, lo gimana caranya sebisa mungkin gue masih bertahan. Oke. Aduh, mental aja itu mah. Gini loh, lu ketika tapi lu harus, maksud gue ini kan ada sebuah sacrifice ya. Iya. Hal yang harus lu hilangkan gitu, possibility yang harus lu coret ketika lu ngambil A. Ini namanya opportunity cost. Betul. Kalau dalam bisnis ya guys ya, ini opportunity cost adalah sebuah hal yang nggak bisa lu ambil karena lu ambil pilihan lain. Ketika komit, gue masih mau sama dia. Apa? Jabarin dulu apa yang bakal gue hilangkan. Pertama, kepastian udah pasti hilang, harapan udah pasti hilang, ekspektasi udah pasti hilang, kesempatan sama cewek lain udah pasti hilang. Tapi apa yang lu dapetin? Pro-nya apa? Cons-nya apa? Pro-nya Dia. Nggak tahu juga kan ya. tanda tanya. Kecuali gini, kalau dia bilang, Marco, gue mau sama lu, kasih gue 2 bulan buat gue benerin diri gue. Itu kepastian. Gua kasih dah pasti. Ya iya, kan dia nggak berani ngomong gitu. Lu harus tahu juga 2 bulan tuh mau dipakai buat apa. Sabar, 2 bulan gue mau ngewe sana sini, ntar gue baru balik ke lu. Lu masih mau nggak? Tai amat. Ya kan itu contoh, maksud gue gitu. Lu harus tahu juga. Oke, misalkan kayak gue belum mau pacaran. Kasih gue 6 bulan, gue bakal balik siap pacaran lagi. Itu waktu yang gue tekankan ke gue. Ketika gue lagi deket sama cewek, gue bakal ngomong kayak gitu. Berarti dia harus menekankan maunya dia dulu apa ya? Nah, Baru kasih tahu ke gua. itu seharusnya ya. Itu Seharusnya maksudnya ya. dalam segi yang make sense kayak gitu. Karena jadinya lu tahu dia mau apa, dia udah mengutarakan pendapat dia juga, dan dia tahu mau lu apa. Udah sama-sama tahu nih kemauannya. Tinggal jalan tengahnya kayak gimana. Tapi kalau kayak gini caranya, pertama lu nggak tahu mau dia apa. Bukan HP gua kak, bukan HP lu. Yang getar HP gua. Emang iya. Iya, tapi OVO juga kok. Jadi
Iya. Kita sama-sama terpuruk kok. Dalam gua enggak. Terpenjara. Oke, jadi ketika lu udah sama-sama tahu mau lu apa nih, lu nih di sisi ini lu udah tahu mau lu apa. Iya, Tapi lu belum tahu mau dia apa. betul. Lu nggak bisa maksain juga kan? Ayo dong kasih tahu gue mau lu apa. Jatuhnya gue egois lagi. Egois kan. Daripada kayak gitu, yaudah. Terserah lu maunya apa. Gue juga nggak akan muluk-muluk banget yang kayak harus sama lu, wajib sama lu. Gue pengen cinta mati, pengen hidup sama lu, grow all together. Lupain dulu aja. Kalau emang itu jalannya, ada juga kontar Tuhan suatu saat. Tadi kan ngomong percaya sama Tuhan kan, berharap Iya. ke Tuhan kan. Udah ada juga caranya. Berarti sekarang langkah yang harus gue tempuh itu jalani hidup seperti biasanya. Enggak, nangis. Udah loh. Lagi. Karena menurut gua, lu tuh nggak akan bisa ikhlas ketika lu mencoba tegar, Betul sih. mencoba kuat gitu kayak Capek ya. enggak, gua nggak apa-apa. Ya elah di ghosting doang, gua santai aja, nggak usah. Itu kesedihannya lu acknowledge. Iya gua sedih, iya gua tahu. Oke gua sedih bentar, oke gua ini. Lu kasih jangka waktu juga. Nah ini jangka waktu yang gua tekankan tadi. Lu yang harus punya jangka waktu sendiri. Oke. Gue boleh sedih berapa hari? 3 hari. Kenapa? Karena gue harus fokus kerja, gue masih punya kepentingan lain, gue masih harus bla bla bla, a i u e o. Atau enggak, oke, gue bisa seminggu. Kenapa bisa seminggu? Karena nanti gue bakal minta break kerja, gue bakal stop syuting, gue bakal apa? Atau gue minta sebulan. Kenapa? Gue mau ke Bali dulu, ntar syutingnya kayak gimana dan segala macam, kerjaan yang paling gue tinggalin, opportunity cost apa? Kayak gitu loh, terserah. Habis itu terserah. Tapi menurut gue buat lu yang kayak jalani hidup sehari-hari, jangan. Lu bakal terus berpura-pura pakai topeng yang kayak walaupun lu tahu lu lagi sakit tapi enggak. Gue biasa aja, nggak usah. Di sini tuh bukan lagi adu kuat-kuatan siapa, tapi ntar ikhlas-ikhlasan siapa kak. Oke ini kita misalkan lu sama dia nih, kita ngomongin lu sama dia, lagi diadu nih, kuat-kuatan siapa bertahan gitu, Iya. atau enggak kuat-kuatan siapa nge-treat yang lebih tai gitu. Iya. Ya udah, itu kan bukan sebuah hal yang harus lu menangin kan. Yang harus lu menangin adalah nanti ketika lu udah ikhlas. Let's say dalam 1 bulan lu udah ikhlas dan segala macam a i u e o. Lu udah tahu kesalahan lu nggak mau digituin lagi, lu udah belajar Iya. dari hal yang sekarang. Dia balik lagi nih, kucuk. Halo Marco, aku masih mau sama kamu. Tapi dalam catatan, dalam waktu lu healing, dia itu mencari segala opsi yang bisa menggantikan lu. Oke. Belum tentu dia balik dan nggak akan mencari opsi lagi untuk menggantikan lu. Maksudnya? Jadi keep that in mind aja bahwa ketika dia ngelakuin satu hal, mungkin aja terjadi lagi. Kayak gini lagi. Kayak gini lagi. Ini mungkin banget terjadi lagi. Lu nggak akan pernah tahu karena lu pernah diginiin dan lu nggak mau diginiin lagi kan? Nggak mau. Ya udah jangan pernah berharap lagi sama orang yang salah. Menurutku jangan pernah berharap lagi sama orang sih. Biarin semua orang yang lu nanti dekat ke depannya tiba-tiba surprise lu dengan hal-hal yang lu nggak pernah expect ada satu orang bakal lakuin itu ke gua. Tato nama lu di pipi Marco gitu. Misalkan. Alay sih. Iya banget. Tapi misalkan gitu loh. Maksudnya hal-hal yang tiba-tiba bisa bikin lu seneng deh. Sesimpel apa deh lu seneng diapain? Dipeluk. Nanti ada cewek yang lu gak harus minta, tapi lu dipeluk. Nanti ada cewek yang lu gak harus ngomong maunya apa, dia udah tahu mau lu apa. Masa sih? Pasti, ini jaminan hidup gua nih. Nggak percaya deh. Harus percaya kak. Ini ada salah satu kepastian. Ini namanya the calm before the storm. Salah. Silver lining. Rainbow after the rain. Banyak banget dah. Iya. Iya. Oke. Maksud gue sekarang tuh lu lagi hujan deras. Buset badai lo. Badai angin topan, puting beliung beritama, dapat mercy kalian semua yang nonton. Tapi ketika nanti udah nggak ada puting beliung, ada puting doang nih. Mau. Ya kan? Tapi ketika nanti udah nggak hujan badai kak, ketika ada rainbow, ketika ada pelangi, lu baru tahu kayak anjing. Ternyata emang gua harus kena badai dulu, baru gua bisa lihat pelangi. Coba kalau hari-hari lu normal, matahari terik doang, ada nggak pelangi? Tapi nggak apa-apa. Apa? Gue nikmatin kok. Ya udah berarti saatnya lu menghilangkan badainya dong. Coba apa yang bisa, let's say nih contoh yang kuat nih, dia udah pintar nih tadi jawab. Tapi gua nggak apa-apa kok dengan matahari aja, nggak usah ada rainbow ya kan? BSD lagi badai, udah 8 hari badai, nggak bisa berhenti nih. Iya.
salah satunya cara, lu bisa nggak berhentiin hujannya? Nggak bisa. Nggak bisa dong. Pindah. Yang bisa lo lakuin apa? Pindah. Sini Kak, di Bintaro lagi cerah-cerahnya. Nah, sebuah teritori yang tadi itu kita contohin adalah sebagai manusia. Sama dia lu lagi di BSD dihujani hujan terus, tapi lu geser dikit aja. Nah, ketika dari BSD ke Bintaro butuh waktu nggak? Butuh. Perjalanan kan? Iya. Itu perjalanan pindahnya kan. Itulah prosesnya ya. Prosesnya. Dan dari hujan, kan BSD lewat Bintaro nih deket nih. Lewatin dulu nggak gerimis-gerimisnya? Lewat. Masih ada rintik-rintik dikit nggak di Bintaro? Masih. Tapi ketika di Bintaro sektor 2 tuh udah di ujung tuh, nggak ada apa-apa lagi kan? Ada pasar loh. Ada pasar, lu belanja bro. Berarti gue harus nyari Jablay. Kagak lu. Maksudnya ketika lu di pasar, ada banyak option yang bisa lu ambil. Bukan lu. Ya terserah dah lu kalau mau nyari Jablay juga gak apa-apa. Itu pilihan. Tapi maksud gue kayak gitu Kak, anjing peribahasa gue tuh keren sih, jujur keren kan. Nah ini kenapa gue tuh pintar banget kalau ngasih tahu masukan tentang Karama, tapi kalau tentang diri gue sendiri nggak gitu pintar. Tapi nggak apa-apa, mungkin itu kelebihan gue, membantu orang tanpa membantu diri sendiri, gitu Kak. Jadi oke, Marco, terapi sesi kali ini apa yang telah kamu kutip? Hujan. Apa yang telah kamu pelajari? Oke, ketika selesai dari terapi session ini, apa yang harus kamu lakukan tadi? Ikhlas. Ikhlas. Bahwa kalau nantinya bertemu lagi, gue udah jauh lebih dewasa lagi dari sekarang dan nggak boleh berekspektasi kepada manusia. Betul. Satu tuh poin, nice. Ingat, lebih dewasanya siapa yang bikin? Kita sendiri. Betul. Jangan pernah bergantung ke Tali. betul. Manusia Kak. Manusia, betul. Manusia. Saya ngetes juga. Bukan kunci. Karena kunci Adalah mimpi. betul kebalik. Kita untuk Siapa? Oke, ikhlas. Manusia itu bukan kunci kebahagiaan. Apalagi Kak, tadi yang lu butuhkan perjalanan itu memakan Proses. dan Waktu. Ini bayar berapa sih BTW? nggak dibayar. Oh, Kak. nggak dibayar ya? Ikhlas gua. Nah, Lo harus terima semua konsekuensi untuk pembelajaran lu lagi ke depannya. betul. Karena hidup itu Cuma sekali. masa sih? YOLO. Dah, kejar lagi. Dia Bercanda. cek lagi ya. Nggak usah Kak. Nggak usah ngecek. Nah ini ekspektasi yang harus dikurangi. Iya. Silent HP-nya, mute notifikasinya. Ketika suatu saat lu mau ngechat gua misalkan, atau ngechat apa tentang kerjaan, lu buka WhatsApp, anjing, ada chat dari dia yang nggak gue tunggu-tunggu. Nggak usah ekspektasi ke manusia kan? Nggak usah. Tapi kan itu makanya lu matiin aja. Lu kan nggak mau ngechat dia, lu mau ngechat gua. Tapi ada aja dia udah balas ternyata. Lu kan nggak berharap. Nggak lu mau tahu. lagi sih semua. Nggak mau. Nggak mau. Bagus, berarti udah masa pendewasaan itu namanya. Gue nggak mau sakit hati 2 kali lagi. Padahal di otak gue ya loh. Kan udah 2 kali. Pertama kan putus. terus ini Bener. kan Tapi maksudnya di otak gue ya. di otak lu. Kalau misalnya di otak gue tuh gue pengen sama dia karena gue nggak mau kehilangan dia kedua kalinya. Tapi benar kata lu juga sih. Kalau emang dia aja orang yang sama nyakitin 2 kali, mungkin aja dia bakal nyakitin ketiga kali. Gue kasih duit aja. Enggak, tos. Iya. Karena lu udah itu sebuah kesadaran. Nah, buat kalian semua yang lagi menonton hal yang sama, menurut gue ketika kalian udah sadar itu adalah sebuah proses yang sangat baik untuk kalian. Kesadaran itu mahal dan itu nggak bisa dibeli pakai apapun. Jadi kesadaran itu datang dari diri sendiri. Ketika kalian udah tidak denial state, ketika lu udah nggak deny apa ya bahasa Indonesianya? Menolak tentang fakta-fakta yang ada. Nah, ini adalah permainan hati dan pikiran, guys. Ketika cinta, semua itu udah nggak ada yang pakai logika. Karena cinta ini kadang-kadang Tak ada logika. betul. Enggak, tapi ini fakta ya, guys. Lu tuh bakal baru sadar ketika nanti lu udah bisa mikirin ini secara logis. Sekarang tuh lagi dikabut sama hati, keinginan lu, ego lu, ekspektasi lu, udah taruh dulu HP-nya anjing. Ya. Lu lagi dikelabuhi, tapi kita lihat
dalam 1 bulan 2 bulan ke depan, ketika udah berpikir pakai logis, lu pasti nyadar Kak. Ini karena gue bisa ngomong gini, gue lagi pikir pakai logis. Ngerti sih, tapi sakitnya itu soalnya gue udah lama mati rasa nih, hidup gue bahagia. Maksudnya it is what it is lah. It is. Ya kan, maksudnya ya gue kerjaan lancar, gue nggak ada yang suka sama siapapun, gue bahagia dengan statement kayak gitu tuh, dengan hidup seperti itu gue oke aja. Tiba-tiba dia datang, terus gue ngerasain jatuh cinta lagi. Nah tapi makanya di otak ekspektasi gue sih, tapi di otak gue tuh kayak bisa kali ya gue jatuh cinta lagi, kita akhirnya bahagia nih. Akhirnya kita akan bahagia. Jadi wujud yang lalu ketika kita belum siap, gue masih nggak mampu, dia masih belum dewasa. Nah pas ketemu lagi gue kira gue udah berubah, dia udah berubah, dan akhirnya kita bahagia. Ternyata ekspektasi itu yang gue salah lagi. Menghancurkan lu kan. Iya. Tadi menurut gue tuh ada salah Kak. Itu lu sebuah mungkin bisa dihitung delusional kali ya. Kalau dia datang lagi, kita ketemu lagi. Dia nggak datang ke lu nggak datang ke dia, lu nggak sengaja ketemu aja di Bumble. Ini ibaratnya dia tuh nggak nyamperin ke rumah lu nggak nyamperin ke rumah dia, tapi lu lagi jalan-jalan di mall, ada dia, lagi nonton konser, lah itu dia, gitu loh. Jadi ketemunya tuh tidak direncanakan. Jadi dalam artian nggak ada yang balik sebenarnya. Iya sih. Lu nggak pernah menganggap dia itu rumah, dia nggak pernah menganggap lu rumah juga. Tapi kan katanya kalau emang ketemu bisa aja jodoh. Bisa aja, mungkin bukan sekarang. Mungkin 5 tahun ke depan lu ketemu lagi, nggak ada yang tahu dunia ini tuh bekerjanya seperti apa, Bang. Udah bangkot anjing gua. Enggak, 5 tahun lagi lu ketika ketemu dia, lu bakal ngelihat sebagai pembelajaran yang pernah sakitin hati gue, tapi gue jadi dewasa karena itu. Anjing keren banget lu. Iya, 5 tahun lagi lu bangkotan, tapi lu udah punya 3 anak, hidup bahagia dengan istri lu yang selalu meluk tanpa lu minta. Amin gak? Amin. Nah, harapan-harapan kayak gitu tuh boleh Kak. Harapan-harapan yang ketika lu itu vision, sebuah vision yang lu tahu lu mau ngapain, lu mau bakal jadi kayak apa, lu maunya kayak gimana, boleh. Cuman balik lagi, nggak usah pernah ekspektasi orangnya tuh dia, orangnya nih A, orangnya B, ntar anak gua harus jadi kayak C, harus jadi kayak D. Kan itu hal yang nggak bisa lu kontrol. Betul sih. Jadi menurut saya terapi sesi kali ini, saya tidak akan datang untuk terapi kedua kalinya. 15 juta. Katanya ikhlas anjing. Ikhlas. Ini obat. Oh beda ya obat sama ikhlasnya. Ini dibayar di kasir depan sana ya. Udah sewaknya jelek banget lagi. Emang ini udah bukan buku gua, ini buku Oja. Ya maaf ya Jaya. Ya sorry banget ya anjing. Aduh. Habis ada buku tadi di sini, jadi buku terapi saya sih. Ini Kak sisanya. Ya Allah. Tapi gini loh, lucunya ya. Lucunya. Ironisnya. Ironically, gua sering banget pacaran sama yang beda agama. Dan menurut gua fine-fine aja. Fine. Tapi kenapa malah yang seagama yang nyakitin? Udah minoritas, brengsek pula. Kayak gue tuh. Oke, terima kasih teman-teman ya. Semoga buat kalian yang ngerasain juga hal yang sama seperti gua, seenggaknya kita sama-sama berjuang, dapat hikmahnya. Ya, semangat lah ya kita ya. Sedih dah. Lumayan. Dia dah, lo tutup lo. Dapat hadiah nggak? Hadiahnya apa anjing? Air mata gua mau. Nih, lu nangis di sini ntar kita kasih giveaway. Kan nggak ada yang tahu ya, bahasa-bahasa juga Iya, kan? iya. Waduh. Iya. Untuk hadiah kali ini, hadiahnya adalah headset biar kalian bisa dengerin lagu Tulus 24 jam hati-hati di jalan. Headset udah kemarin, gaming ya? Ya udah, sekarang kita ukulele. CD Tulus. Tapi kalian bikin sendiri. Udah loh. Udah juga. Otopad mesin. Jangan loh, mahal. Ya? Jangan. Oke, 6 berarti juta anjing. hadiahnya apa dari lu, Deka? CD Tulus aja. Dia emang ngeluarin CD? Bajakannya. Gimana kalau enggak kita bayarin Spotify Premium 1 bulan. 1 bulan. Susah banget anjing, itu mah kayak 60.000 doang anjing. Jangan. 3 bulan paket family. Tapi pelit banget. Netflix. Ntar gue cari di Twitter ada kok. 30.000 gue ada. Udah boleh deh. Nggak, hadiahnya ini aja. Karena gua nggak vape lagi.
gue beliin vape. Ini dari duit gue sendiri. Iya. Gue beliin vape. Lah kalau ceweknya nggak mau nge-vape, Ya kan bisa buat hadiah yang lain. Bisa dijual lagi. Kan masih baru BNIB. brand new inbox. Iya. Ya, iya boleh. Vape kan karena udah batuk ya. Iya. Jadi adanya itu kalau hadiah dari gua nggak, episode kali ini gua nggak mau hadiah karena menurut gua pembelajaran dari gua lah. Hadiahnya adalah poster seperti ini tapi ntar Pakarcita Tangsel ya. Random pokoknya. Enggak, Pakarcita Tangsel aja. Ayo, Karena kan boleh. ini episode Pakarcita Tangsel. Oh iya. Jadi kita iya. kasih kalian ini, di belakangnya ada uang 200.000 kita tempel. Itu buat kalian beli makan minum. Karena biasa ada coping mechanism, orang kan beda-beda. Siapa tahu kalian pengen mabok, pengen beli apapun itu dengan 200.000, terserah itu buat Tapi kalian. 200 ribunya itu puzzle ya. Dalam artian kita sobek, kalian tempel sendiri. Mampus lo anjing. Susah tuh. Susah bang. Iya kalau masih laku tuh. Ya udah usaha ya guys ya. Karena emang usaha tuh tidak akan mengkhianati hasil. Ikhlas ya. nggak? Ikhlas kan? Ikhlas. Sama kayak gua. 200.000 puzzle. Nah puzzle-nya itu juga bukan uang, QR code. QR code yang bisa di-redeem. Susah tuh. Oke, jadi itu hadiahnya buat top komen. Ayo, ibu dan nungguin. Ya, komen di bawah buat kalian yang pernah merasakan hal yang sama, atau mungkin kalian mau ngasih pendapat yang berbeda dari gua dalam point of view perempuan mungkin, atau dalam point of view laki-laki yang memiliki perbedaan point of view pendapat dari gua. Betul. Kan ini gua ngasih tahu itu sepenuhnya dari sisi adik ya. Jadi mungkin gue juga kadang bias atau mungkin gua agak memihak ke kakak gua atau gimana. Jadi supaya kita semua bisa belajar lah dari Pakarcita Tangsel Patah Hati Karama ini, bisa jadi pembelajaran buat semuanya. Kalau ada yang mau ngasih masukan boleh ke chat Karama, yang mau dimasukin boleh chat gua. Cabe banget. Sorry anjing. banget gua tadi. Atau enggak gini deh, tolong kasih tahu gue gimana cara kalian untuk ikhlas. Betul. Komen di bawah cara kalian untuk ikhlas. Karena keikhlasan orang beda-beda kan. Betul. Kita pengen tahu dari kalian, mungkin nanti ada salah satu cara yang bisa Karama coba. Betul. Jadi sekali lagi thank you for watching. Buat kalian semua YTX yang tersakiti, semoga kalian YTM yang tersembuhi. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.